kelompok 2 dengan mata kuliah Konseling Lingkungan dan dosen pengampu Bapak Hardian Syahmasya, MPD. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Amar Zani dengan NPM 2011 08 0014 dan rekan saya Gina Koritania Dinwanti dengan NPM 2011 080 333. Saya Nadia Putriani dengan NPM 2011 080 116. Saya Niken Ayu Dwi Lestari dengan NPM 2011 08 0122. Saya Rania Sabila, NPM 2011 08 0286. Saya Deni Ramadika dengan NPM 2011 08 Baik, dalam video ini kami akan mempresentasikan materi kami dengan tema pokok, konsep dan implementasi nilai-nilai budaya pepadun dan pesisir dalam strategi konseling lingkungan. Baik, langsung saja ke pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Amar Zani. Baik, materi pertama yaitu mengenai perbedaan atau persamaan dari nilai budaya, pepadun, dan pesisir. Nilai budaya adalah suatu bentuk konsepsi umum yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam bertingkah laku, baik secara individual, kelompok, atau masyarakat. Secara keseluruhan, tentang baik, buruk, benar, salah, atau patut ditiru atau tidak dalam proses kehidupan masyarakat adat Lampung. Itu dibedakan menjadi dua rumpun, atau dalam bahasa Lampungnya disebut dengan jurai. Rumpun tersebut adalah masyarakat Lampung, pepadun, dan masyarakat Lampung Saibatin atau pesisir. Masyarakat Lampung Pepadun menempati wilayah seperti Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, daerah Abung, Wai Kanan, dan Wai Seputih atau disebut Ubian, dan daerah pedalaman lainnya. Masyarakat Lampung Saibatin atau pesisir itu menempati sebagian rumpun yang menempati daerah pinggiran dari pesisir pantai. Suku Saibatin ini mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga bagian barat. Seperti wilayah persebarannya itu antara suku Saibatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Doni Ramadika. Baiklah, saya Doni Ramadika ingin melanjutkan pemaparan materi dari Amar Zani tadi tentang persamaan ya. Persamaan dalam hal kehidupan sosial, baik masyarakat Lampung, Pepadun maupun Lampung Saibatin terdiri atas kelompok masyarakat yang lebih kecil atau dalam bahasa Lampung disebut dengan buai. Masing-masing kebudayaan ini memiliki aturan yang berbeda-beda. Masing-masing kelompok adat ini memiliki perwakilan di dalam lembaga pemusyawaratan tersebut ya, yang dinamakan dengan penyimbang atau penyimbung. Penyimbung adalah figuran atau tokoh yang memiliki peran yang penting dalam masyarakat adat Lampung karena berperan di dalam proses pemusyawaratan adat. Istilah penyimbung terdiri atas dua suku kata, yaitu penyimbang yang berarti mewarisi dan sebagai subjek tambahan. Penyimbang atau terkadang disebut dengan penyimbang oleh karenanya berarti orang yang mewarisi. Penyimbang ini secara terminologis diartikan sebagai orang yang mewarisi jabatan kepemimpinan dalam ruang lingkup tertentu. Penyimbang memiliki tingkat berdasarkan kekuasaan, yakni yang pertama itu penyimbang marga, yakni seorang pemimpin yang memiliki ruang lingkup tingkat berbeda-beda atau kampung atau desa. Yang kedua, penyimbang tiuh adalah pemimpin adat tingkat kampung yang berbeda satu tingkat dari di bawah penyimbang marga dan hanya terdiri atas beberapa suku atau kebuayaan atau keturunan. Yang ketiga ini penyimbang suku atau kebudayaan adalah pemimpin adat dari satu keturunan sebagai elemen dari suatu masyarakat Lampung. Oke, baiklah, selanjutnya pemaparan materi yang akan dilanjutkan oleh Gina Koritania Dinwanti.
Baik, selanjutnya saya akan meneruskan materi dari Doni Ramadika, yaitu tentang perbedaan. Pada masyarakat Lampung Saibatin, penyimbang diperoleh melalui garis keturunan. Artinya, penobatan penyimbang hanya dapat dilakukan kepada orang yang memiliki keturunan darah penyimbang, sedangkan pada masyarakat Lampung Pepadun, penobatan penyimbang dapat dilakukan kepada siapa saja yang secara adat telah memenuhi syarat. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu. Selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun, sedangkan begawi Cakak Pepadun dalam adat Saibatin hanya dapat dilaksanakan oleh keturunan dari penyimbang adat saja. Baik, selanjutnya ada peran nilai-nilai budaya Pepadun dalam konseling lingkungan. Yang pertama, nilai spiritual. Dalam begawi Cakak Pepadun terwujud dalam salah satu prosesi penyembelihan sejumlah kerbau sebagai wujud ungkapan syukur masyarakat Lampung kepada Sang Pencipta atas semua limpahan nikmatnya. Yang kedua, nilai moral dalam begawi Cakak Pepadun mengandung nilai-nilai luhur yang dapat memberi pedoman hidup yang baik bagi para generasi penerus Lampung. Makna yang ingin disampaikan dalam begawi Cakak Pepadun adalah keselarasan manusia dengan kesesamaan yang diwujudkan dalam nilai kesusilaan atau nilai norma kehidupan sehari-hari. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Nadia, saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah kelanjutan dari peran nilai-nilai budaya Pepadun dalam konseling lingkungan. Ada nilai sentimental yang dimana di dalam begawi Cakak Pepadun Lampung itu memberikan dampak langsung terhadap perkembangan jati diri orang Lampung, sehingga upacara adat tersebut tidak begitu saja dengan mudah untuk ditinggalkan. Nah, selanjutnya juga ada nilai materi yang dimana merupakan salah satu tujuan dilaksanakannya upacara begawi Cakak Pepadun. Salah satu manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan begawi Cakak Pepadun adalah terciptanya lingkungan yang selaras, serasi, dan juga seimbang akibat harmoni yang dimana akan terjalin dalam seluruh lapisan masyarakat Lampung. Selanjutnya ada nilai sosial yang dimana dalam tradisi begawi Cakak Pepadun dapat dilihat dari korelasi antara elemen masyarakat yang menjadi syarat penting di dalam pelaksanaan begawi Cakak Pepadun. Poin selanjutnya adalah nilai ekonomi. Begawi Cakak Pepadun bernilai ekonomi karena dapat menjadi objek wisata yang menarik minat banyak orang, sehingga daya tarik bagi para pelancong untuk mengenal adat budaya Lampung secara umum yang berdampak kepada terbukanya kesempatan bagi penduduk sekitar untuk berniaga. Ada nilai estetika juga, yang dimana nilai estetika dapat dilihat dalam keseluruhan rangkaian begawi Cakak Pepadun. Berawal dari pakaian yang dipakai oleh para pelaku adat sesuai dengan aturan dan juga tingkat derajat adat. Selanjutnya alat musik dari adat Lampung yang dijadikan latar belakang dalam kegiatan adat begawi Cakak Pepadun. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Niken Ayu Dwi Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, nilai hiburan. Nilai penting lain yang dimaksudkan dalam begawi Cakak Pepadun ialah nilai hiburan. Fungsi hiburan merupakan sistem sosial budaya masyarakat begawi Cakak Pepadun yang hadir di tengah-tengah kehidupan sebagai suatu hal yang mempunyai arti dan maksud tertentu. Salah satu maksud dan tujuannya sebagai aktualisasi pikiran dan jiwa manusia, selain dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan batin manusia akan hiburan, keberadaan suatu bentuk kesenian tidak terlepas dari dukungan masyarakat sebagai makhluk sosial yang menggunakan kesenian sebagai sarana kegiatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh penerapan nilai-nilai Pepadun dan pesisir dalam konseling lingkungan. Yang pertama, nilai spiritual. Tampak pada sikap penyimbang adat setelah diangkat menjadi
pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar baik terhadap diri pribadi maupun golongannya. Dan yang kedua, nilai moral yang terkait dalam kegiatan komunikasi tersebut, yaitu adanya nilai keakraban antar sesama masyarakat Lampung. Yang ketiga, nilai sentimental. Kecintaan mereka terhadap kebudayaan daerah sendiri sudah melekat, apalagi memberi dampak langsung terhadap perkembangan jati diri orang Lampung, sehingga upacara adat tersebut tidak begitu saja dengan mudah untuk ditinggalkan. Yang keempat, nilai material, di mana penyimbang selayaknya pemimpin yang harus memastikan bawahannya mendapat kehidupan yang layak, termasuk jika ada bawahannya yang memiliki kesulitan ekonomi, maka penyimbang memiliki kewajiban untuk membantu. Yang kelima, nilai sosial yang terkandung dalam adat Lampung dapat menjadi landasan bagi sikap sehari-hari orang Lampung dalam menjalani kehidupan serta mengatasi berbagai permasalahan sosial adat yang mungkin saja muncul. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya, Rania Sadila. 6. Nilai ekonomi, di mana hampir seluruh rangkaian inti upacara adat Lampung berisi prosesi yang menghibur serta mengundang seluruh elemen masyarakat dan dari keramaian yang tercipta tersebutlah yang menjadi alasan penduduk setempat untuk membuka lapak dagangan. 7. Nilai estetika dapat ditemukan dalam semua prosesi adat Lampung, sehingga tidak hanya bermakna moral yang terkesan serius, namun juga diperindah dengan menyampaikan yang mudah diterima masyarakat Lampung. 8. Nilai hiburan, di mana prosesi yang terangkai dalam begawi cakak pepadun bersifat menghibur, bukan lagi ditunjukkan kepada kelompok tertentu saja, tetapi dapat dinikmati oleh semua orang yang menyaksikan prosesi tersebut. Kesimpulan, nilai budaya adalah suatu bentuk konsepsi umum yang dijadikan pedoman dan petunjuk di dalam bertingkah laku baik secara individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik, buruk, benar, salah, patut atau tidak patut dalam proses kehidupan. Transaksi dalam adat Lampung adalah satu wujud kekayaan budaya bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Tradisi ini perlu untuk terus-menerus dipertahankan atau dilestarikan agar nilai-nilai filosofi serta ajaran budi pekerti luhur yang terdapat di dalam tradisi ini dapat terus diwariskan dari generasi ke generasi. Upaya pelestarian tradisi ini oleh karenanya perlu dilakukan secara komprehensif. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dalam materi kami. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2 yang telah kami sampaikan dengan materi pokok, konsep dan implementasi nilai-nilai budaya pepadun dan pesisir dalam strategi konseling lingkungan. Apabila ada sanggahan, kritik, dan saran, dipersilakan kepada kawan-kawan yang ingin berkomentar di kolom komentar. Baik, sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalam.